Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Sore itu matahari mulai meredup di balik langit kelabu Jawa Barat. Di pinggir jalan kecil yang menghubungkan dua desa, berdirilah sebuah warung sederhana berdinding triplek dan atap seng berkarat. Di depan warung itu terpampang papan kayu bertuliskan, "Nasi tahu buatan sendiri Pak Dendi dan Ibu Ella." Warung itu tak besar, hanya cukup untuk 4 meja panjang dan beberapa kursi plastik yang warnanya sudah pudar. Meski tampak sederhana, dulunya warung itu cukup ramai, tapi kini suasananya terasa sepi dan muram. Pak Dendi, pria berumur 45 tahun, duduk di kursi kayu sambil menatap jalanan kosong. Peluh di dahinya bercampur dengan debu dari jalan. Tangannya gemetar saat menghitung uang hasil jualan hari itu. Tak sampai 100.000 rupiah. Bu Ella, istrinya, menatap dengan wajah lelah sambil menggulung lengan bajunya yang terkena noda minyak goreng. "Dari pagi cuma segini, Den," katanya pelan. Pak Dendi menarik napas panjang. "Iya, El. Sejak warungnya Pak Yanto buka di seberang, pembeli makin berkurang. Tahu gorengan kita kalah sama dia." Dari seberang jalan terlihat jelas warung nasi tahu Pak Yanto yang selalu ramai. Asap dari penggorengannya menebar wangi menggoda, dan suara pelanggan bercampur tawa terdengar sampai ke warung Pak Dendi. Sementara di sisi ini, warungnya sunyi. Hanya suara angin sore dan gelegar minyak goreng yang seolah bersuara malas. Anak-anak mereka yang 4 orang, Dinda, Rian, Lala, dan Reza, duduk di pojokan sambil makan tahu sisa dagangan. Dinda, anak pertama yang sudah remaja, menatap ayahnya dengan khawatir. "Pak, kalau sepi terus, kita masih bisa bayar kontrakan warung bulan depan?" Pak Dendi menatapnya sesaat lalu menunduk. Ia tidak menjawab. Hatinya terasa sesak. Sudah berbulan-bulan usahanya menurun. Ia sudah mencoba berbagai cara. Mengganti bumbu, menambah lauk, bahkan meminjam uang dari koperasi. Tapi tetap saja orang-orang lebih memilih warung Pak Yanto. Di kepalanya mulai muncul rasa iri. Ia tak paham kenapa rezekinya seperti dijauhkan. Malamnya, setelah menutup warung, Pak Dendi duduk di depan pintu sambil menyalakan rokok. Udara malam terasa lembab dan dingin. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik dan lolongan anjing. Bu Ella keluar membawa segelas kopi. "Jangan dipikirin terus, Den. Mungkin lagi sepi aja," katanya menenangkan. "Tapi El, aku capek. Aku udah usaha segalanya. Kayaknya Tuhan gak adil. Si Yanto baru buka, udah laris. Aku udah 10 tahun jualan, malah makin sepi." Keluhnya lirih. Bu Ella terdiam. Matanya ikut basah. Ia tahu betapa keras suaminya bekerja demi anak-anak, tapi rezeki seolah menutup mata dari mereka. Tiba-tiba dari arah jalan terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang lelaki tua muncul dari kegelapan. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping, dan di tangannya menggenggam tongkat bambu. Dari kejauhan, wajahnya sulit dikenali, tapi matanya berkilat aneh di bawah sinar lampu warung. "Masih buka, Nak?" Suaranya serak tapi tegas. Pak Dendi terkejut. "Ayah apa?" "Tapi sudah mau tutup. Masih ada tahu sedikit, mau pesan." Lelaki tua itu tersenyum samar, lalu duduk di kursi terdepan. "Beri aku seporsi nasi tahu." "Yang paling enak," katanya pelan. Bu Ella menyiapkannya meski ragu. Minyak gorengnya sudah mulai keruh. Tapi anehnya, saat tahu itu digoreng, aroma sedap luar biasa tiba-tiba menyebar di udara. Berbeda dari biasanya. Pak Dendi sampai berhenti menatap, bingung kenapa baunya kali ini bisa begitu wangi. Lelaki tua itu makan dengan tenang, tanpa bicara sepatah kata pun, hingga akhirnya piringnya kosong bersih. Sebelum pergi, ia menatap Pak Dendi lama sekali. "Masakanmu enak, Nak, tapi rasanya belum hidup." Pak Dendi mengernyit. "Belum hidup maksudnya, Pak?" Lelaki itu tersenyum kecil, memperlihatkan gigi hitam yang menakutkan. "Kalau kau ingin warungmu hidup, datanglah ke utara, ke desa Cibolang. Cari rumah yang ada pohon kamboja besar di depan gerbangnya. Katakan namamu pada Kirasna. Dia tahu cara membuat rezekimu mengalir." Sebelum Pak Dendi sempat bertanya, lelaki itu sudah berjalan pergi ke arah gelap.
Suaranya perlahan menghilang, tapi aroma dupa samar tertinggal di udara. Bu Ella menggigil. Siapa orang itu, Den? Kok aneh banget? Pak Dendi hanya terdiam. Ia menatap ke jalan kosong tempat lelaki itu menghilang, lalu mematikan rokoknya. Dalam hati nama Kirasna terus terngiang-ngiang di telinganya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit, pikirannya penuh dengan kata-kata orang tua tadi. Kalau ingin warungmu hidup, dan di luar rumah suara angin malam terdengar seperti bisikan, datanglah ke Cibolang. Sejak malam ketika lelaki tua itu datang, pikiran Pak Dendi tidak pernah tenang. Nama Kirasna terus berputar-putar di kepalanya seperti gema yang tak mau hilang. Setiap kali ia menatap warung yang sepi, bayangan wajah lelaki tua itu muncul di benaknya. Dengan senyum aneh dan mata yang memantulkan cahaya api. Sudah 3 hari berlalu, pengunjung warung masih sama, sepi. Hanya 2 atau 3 orang dalam sehari. Bu Ella berusaha menenangkan suaminya, tapi ia bisa melihat perubahan di wajah Pak Dendi. Lelaki yang dulu sabar itu kini tampak murung, matanya sering kosong, dan ia jarang bicara. Dan kamu jangan mikirin kata orang aneh itu. Kita usaha aja terus, kata Bu Ella suatu pagi. Namun Pak Dendi hanya menjawab pelan, tapi kalau benar ada cara, kenapa enggak dicoba? Bu Ella langsung menatapnya tajam. Maksud kamu apa? Jangan aneh-aneh, Den. Aku nggak mau urusan sama hal gaib begituan. Pak Dendi tersenyum tapi senyum itu hambar. Dalam hatinya tekad sudah tumbuh. Ia ingin tahu siapa Kirasna itu. Malam itu, selepas menutup warung, Pak Dendi memutuskan untuk pergi diam-diam. Ia hanya membawa senter kecil dan jaket lusuh. Jalanan menuju desa Cibolang terasa sunyi dan gelap. Hanya suara angin dan gesekan dedaunan menemani langkahnya. Di kanan kiri, pepohonan menjulang tinggi. Dan kadang terdengar suara burung malam yang membuat bulu kuduk meremang. Setelah berjalan hampir 1 jam, Pak Dendi sampai di ujung desa. Benar seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Di sana ada sebuah rumah tua dengan pohon kamboja besar di depannya. Bunga-bunganya berjatuhan di tanah, menebar aroma manis yang anehnya membuat dada sesak. Di bawah pohon itu, ada batu besar berlumut dengan goresan huruf Jawa kuno. Rumah itu tampak seperti tak berpenghuni. Catnya mengelupas, jendela tertutup rapat, dan hanya cahaya lampu minyak redup terlihat dari celah pintu. Tapi entah kenapa, langkah Pak Dendi terasa berat seolah ada sesuatu yang menahannya. Antara takut dan penasaran, ia menelan ludah lalu mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, suara serak dari dalam menjawab, masuk saja. Dendi, aku sudah menunggumu. Tubuh Pak Dendi langsung gemetar. Ia belum sempat menyebut namanya. Bagaimana orang di dalam bisa tahu siapa dia? Dengan ragu, ia membuka pintu perlahan. Aroma dupa langsung menyambutnya. Di dalam ruangan itu dipenuhi bayangan merah dari cahaya obor kecil. Dindingnya penuh jimat, kain hitam, dan foto-foto tua yang menguning. Di tengah ruangan duduklah seorang pria tua berjubah hitam. Kepalanya botak, matanya tajam seperti bisa menembus pikiran. Itulah Kirasna. Selamat datang, Dendi, katanya pelan sambil menatap tajam. Suara itu dalam, seolah berasal dari tempat yang jauh. Pak Dendi menunduk tak berani menatap langsung. Dari mana? Ki tahu nama saya? Kirasna tersenyum, memperlihatkan gigi hitam legam. Aku tahu siapa saja yang datang dengan niat memanggil rezeki. Angin malam sudah lebih dulu berbisik padaku. Pak Dendi menelan ludah, keringat dingin membasahi tengkuknya. Aku cuma mau usahaku ramai lagi, Ki. Warungku sepi, orang-orang lebih suka makan di tempat lain. Aku cuma mau bisa kasih makan anak istriku. Kirasna menatapnya lama lalu berkata dengan suara rendah, kau sudah bekerja keras, tapi dunia tidak selalu memberi yang pantas. Kadang, yang pantas hanya untuk mereka yang berani mengambil jalan gelap. Ucapan itu membuat Pak Dendi merinding. Jalan gelap, ulangnya. Kirasna mengangguk. Pesugihan nasi tahu, bukan sembarang pesugihan. Ini pesugihan lama, dari zaman sebelum penjajahan. Sekali kau jalankan, daganganmu tak akan pernah sepi. Tapi ada syaratnya. Ia berdiri perlahan berjalan ke rak tua dan mengambil sebuah batu hitam kecil seukuran telur. Batu itu tampak berkilat tapi di dalamnya seperti ada bayangan wajah yang bergerak. Simpan ini di bawah wajan penggorenganmu. Tapi ingat, setiap malam Jumat Kliwon kau harus meneteskan darah segar ke minyak gorengmu. Itu tumbal kecil untuk menghidupkan rasa. Pak Dendi terdiam. Darah segar, Ki? Darah siapa? Kirasna tersenyum samar. Awalnya cukup darah ayam hitam. Tapi kalau rezekimu makin besar,
Tumbalnya akan menuntut yang lebih besar juga. Ruangan mendadak terasa dingin. Obor di pojok bergetar seperti ditiup angin padahal jendela tertutup. Pak Dendi menunduk, berpikir keras. Antara takut dan putus asa hatinya berperang. Apa? Tidak ada cara lain, Ki? Kirasna menatap tajam. Kau ingin anak-anakmu makan? Ingin istrimu tak lagi menahan lapar? Maka berhentilah bertanya dan lakukan. Dunia ini milik mereka yang berani menukar sebagian jiwanya. Tanpa sadar, Pak Dendi mengangguk pelan. Kirasna lalu mengambil sebuah wadah kecil berisi cairan merah pekat, menyerahkannya sambil berucap lirih. Bacalah mantra ini setiap subuh saat kau mulai menggoreng. Jangan lupa berterima kasih pada yang memberi rasa. Pak Dendi menerima wadah itu dengan tangan gemetar. Sebelum ia pergi, Kirasna berkata lagi, sekali kau mulai jangan pernah berhenti, karena yang sudah kau panggil tidak suka kehilangan makanannya. Dalam perjalanan pulang, malam terasa panjang dan sunyi. Angin berhembus dingin, membuat daun-daun Kamboja bergoyang. Pak Dendi menggenggam batu hitam itu erat di saku celananya. Ia merasa seolah benda itu hangat, bahkan berdenyut seperti jantung. Setiap langkah terasa berat, dan di telinganya samar terdengar bisikan halus, darah. Untuk rasa, darah, untuk rezeki. Sesampainya di rumah, Bu Ella terbangun melihat suaminya datang dengan wajah pucat dan mata merah. Dari mana aja, Den? Tanyanya khawatir. Pak Dendi hanya menjawab pendek. Cuma cari jalan keluar, biar warung kita hidup lagi. Bu Ella tidak tahu malam itu suaminya baru saja membuka pintu menuju kegelapan, jalan yang tak akan pernah bisa ia tutup lagi. Malam berikutnya hujan turun perlahan membasahi atap seng rumah Pak Dendi. Suara tetesannya terdengar ritmis, namun di dalam rumah suasananya sangat tegang. Bu Ella dan anak-anak sudah tidur, sementara Pak Dendi duduk di ruang tengah dengan pandangan kosong. Di tangannya ia menggenggam batu hitam kecil pemberian Kirasna. Benda itu terasa berat dan hangat, seperti sedang berdenyut pelan. Setiap kali ia menatap batu itu, terdengar bisikan samar di telinganya. Waktunya sudah dekat, bulu kuduknya meremang, tapi pikirannya sudah bulat. Ia ingat wajah anak-anaknya yang sering makan tahu sisa jualan, dan istrinya yang diam-diam menangis menghitung uang sewa warung. Aku harus lakukan ini, demi keluarga, gumamnya dalam hati. Ketika jarum jam menunjuk pukul 12 malam, Pak Dendi keluar dari rumah. Ia membawa tas kecil berisi ayam hitam, sebilah pisau, dan wadah minyak goreng. Hujan sudah berhenti, tapi kabut tebal menyelimuti jalan. Ia berjalan menuju warungnya yang sudah tutup, hanya diterangi satu lampu kecil di pojok dapur. Saat ia membuka pintu, aroma lembab dan dingin langsung menyergap. Wajan besar tempat ia biasa menggoreng tahu masih tergeletak di kompor. Perlahan ia menaruh batu hitam itu di bawah wajan, persis seperti yang diperintahkan Kirasna. Begitu batu itu menyentuh lantai, lampu di warung berkelap-kelip, lalu mati. Hanya cahaya senter kecil di tangannya yang menembus kegelapan. Dengan tangan gemetar ia membaca mantra yang ditulis di kertas lusuh. Dumadi rasa saka geti, dumadi urip saka sepi, sing mangan bakal nyembah rasa iki. Suara di dalam ruangan tiba-tiba bergema pelan, seperti ada yang menirukan bacaannya dari sudut gelap. Angin dingin berhembus kencang, membuat tirai dapur bergoyang hebat. Ayam hitam di tangannya berontak keras, matanya merah menyala seperti terbakar. Tapi Pak Dendi menahan erat, dan dengan satu tarikan napas ia menyayat leher ayam itu. Darahnya menetes ke wadah minyak goreng. Begitu tetes pertama jatuh, terdengar desis panjang seperti suara ular, dan minyak itu berputar pelan, meski tak ada api di bawahnya. Pak Dendi menatap ngeri, tapi anehnya, bau wangi luar biasa mulai menyebar dari wajan itu, seperti aroma tahu goreng paling sedap yang pernah ia cium. Ia terpesona, senyumnya muncul pelan di tengah ketakutan. Ia merasa ada kekuatan aneh yang mengalir di tubuhnya, membuat jantung berdebar cepat dan matanya berair tanpa sebab. Namun tiba-tiba, dari pantulan minyak goreng itu, ia melihat bayangan wajah perempuan. Wajah itu pucat, dengan mata hitam pekat dan senyum lebar penuh darah. Bayangan itu berbisik, aku suka darahmu. Terus beri aku rasa itu, dan rezekimu takkan habis. Pak Dendi tersentak mundur menjatuhkan pisau, tapi bayangan itu lenyap secepat kilat. Minyak kembali tenang, hanya meninggalkan bau amis samar. Ia menunduk, gemetar, lalu dengan cepat menyalakan kompor menggoreng sisa tahu yang ada. Dan aneh, tahu itu berwarna kuning keemasan sempurna, renyah dan berbau harum menggoda. Ia mencoba satu potong dan rasanya benar-benar berbeda, gurih lembut,
dan membuat lidah seolah ketagihan. Pak Dendi menatap tahu itu lama lalu tersenyum miris. Rasanya, hidup, gumamnya lirih mengingat kata-kata lelaki tua dulu. Keesokan paginya, Bu Ella datang lebih dulu ke warung. Begitu ia menggoreng tahu, beberapa orang yang lewat langsung berhenti. Bu, ini baunya enak banget. Boleh beli? Tanya seorang bapak yang biasanya tidak pernah mampir. Tak lama satu persatu orang datang. Ada yang penasaran dengan aroma, ada yang katanya terpanggil oleh wangi tahu dari kejauhan. Hari itu, warung penuh sesak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Orang-orang makan dengan lahap, memuji rasa tahu yang katanya beda dari yang lain. Bu Ella senang bukan main, tapi Pak Dendi hanya diam. Di dalam hatinya ia tahu rasa itu bukan sekadar hasil bumbu, tapi hasil dari darah dan perjanjian. Malamnya, setelah semua tidur, Pak Dendi memandangi wajan itu lagi. Batu hitam di bawahnya memancarkan sinar redup, seperti bara kecil yang hidup. Lalu dari arah dapur terdengar suara lirih, suara perempuan yang sama seperti dalam bayangan minyak semalam. Jangan lupa, darah lagi saat bulan purnama. Pak Dendi menoleh tapi tidak ada siapa-siapa. Namun di pojok dapur tampak jejak darah kecil mengering, seolah ada yang menapak dengan kaki telanjang. Hari demi hari berlalu, warung Pak Dendi makin ramai. Bahkan kadang pelanggan rela antri panjang. Orang-orang bilang, tahu buatannya punya rasa aneh tapi bikin nagih. Bu Ella senang karena rezeki kembali lancar, anak-anak bisa sekolah lagi, dan mereka mulai menabung. Tapi setiap kali malam tiba, bau amis darah kadang muncul dari dapur, dan wajan itu seolah bergetar sendiri. Suatu malam saat Bu Ella bangun untuk minum, ia melihat Pak Dendi berdiri di depan wajan dengan wajah pucat, matanya merah dan tangannya memegang pisau. Ia membaca mantra yang sama pelan-pelan, seolah tak sadar dirinya sedang diawasi. Bu Ella ingin berteriak tapi lidahnya terasa kelu. Ia hanya bisa memegangi dadanya dan berbisik pelan, "Ya Allah, apa yang suamiku lakukan?" Sejak malam itu sesuatu mulai berubah di rumah mereka. Pak Dendi sering melamun, sering bangun tengah malam, dan kadang ia berbicara sendiri seolah sedang bernegosiasi dengan seseorang yang tak terlihat. Dan setiap kali warung makin ramai, bau darah makin kuat, serta semakin banyak kejadian aneh di sekitar mereka. Ayam tetangga hilang, kucing mati di depan warung, dan suara tangisan kecil terdengar dari arah dapur setiap tengah malam. Tapi semua itu baru awal. Awal dari kutukan rasa yang akan menelan seluruh keluarganya. Pagi itu matahari bersinar cerah, dan suasana di warung Pak Dendi terasa berbeda. Meja-meja yang biasanya kosong kini penuh pelanggan. Orang-orang datang silih berganti, bahkan beberapa sampai rela antre di luar. Bau gorengan tahu yang gurih memenuhi udara, menarik siapapun yang melintas untuk mampir. Bu Ella sibuk melayani pembeli, wajahnya sumringah. "Alhamdulillah, Den. Rame banget hari ini," katanya dengan napas terengah sambil menaruh piring di meja pelanggan. Pak Dendi hanya mengangguk, senyum di wajahnya tipis, tapi di balik itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapan tajam yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik sorotnya. Warung nasi tahu Pak Dendi kini jadi bahan pembicaraan di kampung. Orang-orang bilang rasanya tak tertandingi, gurihnya aneh tapi enak dan bikin ketagihan. Bahkan beberapa pelanggan datang 2 kali dalam sehari. Dalam waktu singkat, uang hasil jualan menumpuk. Dari hasil itu, Pak Dendi menyewa 2 tempat baru di kota tetangga untuk membuka cabang. Namun, seiring kesuksesan itu, ada hal-hal aneh yang mulai terasa. Beberapa malam setelah warung pertama jadi ramai, Bu Ella terbangun karena mendengar suara dari dapur. Ia mengira suaminya sedang menyiapkan bahan jualan untuk besok, tapi begitu ia mengintip dari celah pintu kamar, tubuhnya langsung kaku. Di depan wajan besar Pak Dendi berdiri mematung. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat, dan tangannya meneteskan darah ke dalam minyak goreng yang masih panas. Setiap tetesan darah membuat minyak berdesis seperti ular yang marah. Bu Ella menutup mulut menahan jerit. Ia mundur pelan dan kembali ke kamar, jantungnya berdegup kencang. Pagi harinya, ia tak berani bertanya apapun, tapi rasa takut di hatinya makin besar. Setiap kali menggoreng tahu, ia merasa ada yang memperhatikan dari balik dinding dapur. Kadang terdengar suara lirih seperti seseorang berbisik di dekat telinganya. Tambah lagi, darahnya kurang. Bu Ella memalingkan wajah tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan dirinya di kaca yang tampak berbeda, seperti ada sosok lain berdiri di belakangnya. Kesuksesan Pak Dendi makin menjadi-jadi. Ia mulai memakai baju bagus,
membeli motor baru, dan jarang di rumah. Warung cabangnya di kota pun laris luar biasa. Namun, setiap kali ia pulang malam, tubuhnya selalu berbau dupa dan tangannya penuh noda hitam seperti bekas arang. Bu Ella mencoba menegur, tapi ia malah dibentak. "Jangan banyak tanya, El. Semua ini demi kalian. Kalau aku berhenti, kita bakal miskin lagi." Nada suaranya berat, dan untuk sesaat, Bu Ella merasa suaminya bukan lagi orang yang sama. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Mak Jubaedah, tetangga tua yang dikenal peka terhadap hal-hal gaib, sering lewat di depan warung. Suatu malam ia berkata lirih kepada Bu Ella, "El, kamu tahu nggak, tiap malam aku lihat ada perempuan duduk di wajan warungmu." Bu Ella terbelalak. "Perempuan? Perempuan siapa, Mak?" Mak Jubaedah menggeleng pelan. Mukanya nggak jelas, rambutnya panjang sampai lantai. Bajunya kayak kebakar. Dia duduk di atas wajan sambil ketawa. "Tapi anehnya, setiap kali pagi datang aku lihat wajan kalian berkilat seperti baru." Bu Ella langsung gemetar. Ia berusaha menyangkal, tapi hatinya tahu bahwa warung itu memang sudah tidak wajar. Setiap malam sebelum tidur ia mencium bau amis darah yang samar. Dan kadang, di dapur rumahnya sendiri minyak goreng mendidih meski tidak ada api di bawahnya. Suatu sore pesaing lama mereka, Pak Yanto, datang ke warung. Ia tersenyum ramah. Tapi dari matanya terlihat ada rasa iri dan curiga. "Hebat ya, Den. Warungmu makin maju aja sekarang," katanya sambil tertawa kecil. Pak Dendi hanya menatap tanpa banyak bicara. Pak Yanto melanjutkan, "Aku penasaran kok bisa ya tahu kamu rasanya beda banget dari yang lain. Rahasianya apa, Den?" Pak Dendi tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Rahasia dapur, Ton. Nggak semua bisa disebar." Nada suaranya membuat suasana jadi aneh. Pak Yanto menelan ludah, merasa ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Saat ia hendak pergi, kakinya tanpa sengaja menendang sesuatu di dekat tong gas. Ia menunduk dan melihat sesuatu yang membuatnya pucat. Sepotong kuku manusia yang sudah mengering, menempel di lantai. Ia terdiam, matanya melebar. Tapi ketika ia hendak menunjukkannya ke orang lain, kuku itu tiba-tiba menghilang seperti disapu angin. Sejak hari itu Pak Yanto jarang keluar rumah. Orang-orang bilang ia sering mengigau di malam hari. Berteriak menyebut nama Pak Dendi sambil menutup telinganya sendiri. Sementara itu, kesuksesan warung semakin tak masuk akal. Orang-orang dari luar kota datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi tahu buatan Pak Dendi. Bahkan ada yang bilang, sekali makan, nggak bisa berhenti. Namun mereka juga sering melaporkan hal aneh. Beberapa pelanggan mengaku merasakan ada yang duduk di samping mereka saat makan, meski kursi itu kosong. Ada juga yang melihat bayangan hitam melintas di dapur. Tapi saat dilihat lebih dekat, tak ada siapapun. Bu Ella semakin takut. Ia mulai kehilangan nafsu makan dan sering bermimpi buruk. Wajan besar yang penuh darah, tangan-tangan keluar dari minyak mendidih, dan suara anak-anaknya menangis di dapur. Suatu malam ia terbangun karena mendengar suara dari luar kamar. Saat dilihat, ternyata Pak Dendi sedang duduk di dapur menatap wajan kosong sambil bergumam pelan. "Kau puas hari ini kan? Banyak yang makan, banyak yang suka." Bu Ella berdiri di ambang pintu dengan air mata menetes. Ia sadar, kesuksesan yang mereka nikmati bukanlah rezeki biasa. Ada sesuatu yang ikut makan bersama mereka. Sesuatu yang haus darah dan tak akan berhenti menuntut. Dan sejak malam itu, setiap kali Pak Dendi menggoreng tahu, di antara suara minyak mendidih, selalu terdengar samar-samar tawa perempuan dari dalam wajan, tawa lirih yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri tegak. Malam itu langit tampak pekat. Bulan yang biasanya terang kini tertutup awan hitam tebal. Angin berhembus kencang dari arah selatan, membawa bau amis yang menusuk hidung. Di dapur rumahnya, Bu Ella tak bisa memejamkan mata. Sejak kejadian beberapa malam lalu, tidurnya selalu terganggu oleh suara-suara aneh yang datang dari arah warung. Ia bangun pelan, menyelimuti anak-anaknya yang tertidur lelap. Dari celah jendela, ia bisa melihat suaminya, Pak Dendi, berjalan ke arah warung dengan membawa sesuatu dalam bungkusan kain hitam. Langkahnya pelan tapi pasti, seperti orang yang tahu benar kemana harus pergi. Bu Ella menelan ludah. Ada perasaan tidak enak yang menyelimuti dadanya. Ia menunggu beberapa menit, lalu memberanikan diri mengikuti dari kejauhan. Warung itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil di sudut dapur. Saat ia mendekat, suara bisikan-bisikan aneh terdengar samar. Waktunya membayar.
Sudah banyak yang kau makan. Tapi tumbalnya belum. Bu Ella menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia mengintip dari celah papan kayu dan melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di depan wajan besar, Pak Dendi berlutut menaruh bungkusan kain hitam di lantai. Ia membuka kain itu dan di dalamnya terdapat kepala ayam hitam tanpa mata, dengan darah yang masih menetes. Sudah kuberikan semuanya, gumamnya dengan suara serak. Tolong, jangan ganggu keluargaku. Tiba-tiba dari dalam wajan muncul asap pekat berwarna kehitaman. Bentuknya seperti kabut yang menggumpal, berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang yang wajahnya hangus seperti terbakar. Suaranya serak tapi menggema. Janji kita belum selesai, Dendi. Kau sudah menikmati hasilnya, tapi tumbal sesungguhnya belum dibayar. Pak Dendi menunduk ketakutan. Aku sudah beri darah ayam, aku sudah lakukan semua. Perempuan itu tertawa pelan. Tawanya membuat dinding warung bergetar. Darah ayam? Aku tidak makan darah binatang. Aku ingin sesuatu yang hidup, manusia. Bu Ella tercekik napas mendengar itu. Ia menutup mulut agar tak berteriak. Tubuhnya lemas. Sosok hitam itu melanjutkan, kau pilih istrimu atau anak-anakmu. Satu saja. Setelah itu warungmu akan tetap berjaya. Pak Dendi langsung menggeleng keras. Tidak, aku tak akan menyerahkan mereka. Sosok perempuan itu mendesis dan angin dingin berputar di dalam warung. Kalau begitu, aku yang akan memilih sendiri. Dalam sekejap wajan itu berguncang hebat, menimbulkan suara logam berdentang keras. Api kompor menyala sendiri, menimbulkan cahaya merah menyala seperti darah. Bu Ella mundur ketakutan dan berlari kembali ke rumah. Tapi begitu sampai di depan pintu, ia mendengar suara tangisan anak bungsunya Dira. Bunda, bunda, panas. Ketika ia membuka pintu kamar, Dira menangis sambil memegang lengannya yang memerah seperti terbakar. Kulitnya seperti terkena minyak panas. Bu Ella langsung panik, mengguyur air dan menggendongnya. Tapi anehnya, tidak ada minyak atau api di kamar itu. Hanya ada bau gosong yang begitu kuat. Sejak malam itu, keadaan keluarga mereka berubah drastis. Dira sering sakit-sakitan, tubuhnya lemas dan kulitnya semakin pucat. Kadang di malam hari anak itu mengigau sambil berkata lirih. Bunda, ada mbak-mbak di dapur, rambutnya panjang. Dia bilang aku cantik. Bu Ella hampir tak sanggup mendengarnya. Ia tahu roh pesugihan itu sudah menandai anaknya. Pak Dendi pun semakin gelisah. Ia tak lagi tidur nyenyak, sering terbangun tengah malam sambil memegangi kepala, mengerang kesakitan. Kadang dari mulutnya keluar darah, tapi ia menolak dibawa ke dokter. Ini cuma efek kerja keras, katanya setiap kali Bu Ella mencoba memaksanya beristirahat. Tapi mata merahnya dan tubuhnya yang kurus kering memperlihatkan bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Beberapa hari kemudian, Mak Jubaidah kembali datang. Wajahnya serius tanpa basa-basi ia berkata, Ella, kau harus hentikan suamimu. Kalau tidak, jin itu akan mengambil yang paling polos di rumahmu. Bu Ella menatapnya bingung. Apa maksudnya, Ma? Mak Jubaidah menarik napas dalam. Anak kecil adalah tumbal paling manis bagi makhluk pesugihan. Kalau kau tak segera hentikan, nyawa Dira dalam bahaya. Bu Ella langsung menangis. Ia memohon bantuan Mak Jubaidah. Malam itu juga, mereka berdua menuju warung dengan membawa air doa dan garam kasar. Namun begitu sampai di sana mereka mendapati pintu warung sudah terbuka lebar dan di dalamnya ada Pak Dendi yang sedang berdiri di depan wajan dengan mata kosong. Dendi, teriak Bu Ella, tapi suaminya tak menoleh. Ia justru mengangkat tangannya sendiri ke atas wajan yang mendidih, meneteskan darah dari jarinya sambil bergumam. Aku harus kasih makan dia, kalau tidak Dira yang diambil. Bu Ella langsung berlari mendekat mencoba menarik tangannya, tapi suhu wajan begitu panas. Bahkan udara di sekitarnya terasa menyengat. Tiba-tiba dari dalam minyak muncul tangan hitam berlendir yang mencengkeram lengan Pak Dendi. Menariknya perlahan ke dalam. Mak Jubaidah membaca doa keras-keras, memercikkan air doa ke arah wajan. Suara mendesis keras terdengar, dan asap hitam tebal keluar memenuhi ruangan. Sosok perempuan tadi muncul lagi, tapi kali ini lebih besar, lebih menakutkan. Wajahnya separuh hancur, matanya merah menyala. Tidak ada yang bisa menghentikan perjanjianku. Mak Jubaidah berteriak, demi nama Allah, aku putuskan ikatan ini. Ia menyiramkan seluruh air doa ke wajan. Api padam seketika dan suara jeritan panjang menggema. Suara perempuan itu melengking sebelum akhirnya menghilang bersama asap. Namun setelah itu Pak Dendi terjatuh. Tubuhnya kaku, matanya terbuka menatap langit-langit,
dan dari mulutnya keluar asap tipis berbau darah. Bu Ella menjerit histeris, memeluk suaminya yang sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, warga menemukan warung itu gosong sebagian. Mereka mengira kebakaran terjadi akibat korsleting. Tapi yang aneh, wajan besi di dapur tetap utuh dan berkilau seperti baru. Beberapa orang yang nekat mendekati mengatakan mereka mencium bau amis dan mendengar tawa lirih perempuan dari dalamnya. Sejak malam itu, warung itu ditutup. Namun setiap malam Jumat, warga yang melintas di depan sana sering melihat bayangan Pak Dendi berdiri di depan wajan, seolah masih menyiapkan tahu pesugihannya. Dan di sudut dapur sosok perempuan berambut panjang menatap sambil tersenyum lebar, seolah puas karena tumbalnya akhirnya didapat. Sejak malam itu, suasana rumah keluarga Pak Dendi berubah muram dan mencekam. Warung nasi tahu yang dulu menjadi sumber nafkah kini tertutup rapat dengan papan kayu, dan orang-orang desa tak berani melintas di depannya. Bahkan di siang hari, banyak yang mengaku mencium bau amis bercampur hangus, seperti minyak yang terbakar. Bu Ella hidup dalam duka. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya makin kurus. Ia hanya duduk di teras setiap sore, menatap ke arah warung yang kini seolah jadi tempat terkutuk. Kadang ia merasa masih mendengar suara Pak Dendi memanggilnya lembut dari kejauhan, "Ella, gorengkan tahu satu lagi ya." Namun saat ia menoleh tak ada siapa-siapa di sana. Hanya daun-daun kering yang berterbangan di terpa angin sore. 4 anak mereka pun merasakan hal yang sama. Dira, si bungsu, sering menangis di malam hari. Ia bilang sering melihat ayahnya berdiri di sudut kamar, tersenyum aneh sambil membawa piring tahu goreng. "Bunda, ayah datang lagi. Katanya mau ajak aku makan," ucapnya polos suatu malam. Bu Ella langsung memeluknya erat sambil gemetar, mencoba menenangkan anak kecil itu walau hatinya sendiri dicekam rasa takut yang tak tertahankan. Beberapa hari kemudian Bu Ella memberanikan diri pergi ke makam Pak Dendi. Letaknya di pinggir desa, dekat pepohonan bambu yang selalu berdesir keras setiap kali angin lewat. Ia membawa bunga melati dan air doa, berharap arwah suaminya bisa tenang. Namun begitu sampai di sana, udara mendadak berubah dingin. Angin berhenti dan suara alam seolah menghilang. Ia menatap nisan sederhana bertuliskan nama suaminya. "Den, aku tahu kamu bukan orang jahat. Aku tahu kamu cuma pengen rezeki buat kita. Tapi tolong, jangan ganggu anak-anak ya," ucapnya sambil menangis. Tiba-tiba tanah di depan nisan itu bergetar pelan. Suara lirih terdengar dari bawah, seperti orang merintih kesakitan. "Ella, aku haus." Bu Ella langsung menjatuhkan bunga yang dibawanya. Napasnya tercekat. Ia berlari sekuat tenaga meninggalkan makam, tanpa menoleh sedikit pun. Malamnya kejadian lebih menyeramkan terjadi. Saat semua anaknya tertidur, Bu Ella mendengar suara sendok dan piring dari dapur. Ia pikir mungkin angin membuat rak bergoyang, tapi ketika ia mendekat, lampu dapur tiba-tiba menyala sendiri. Dan di sana, di depan wajan besar yang dulu milik warung mereka, terdapat sosok Pak Dendi. Ia berdiri membelakangi, memakai baju yang sama seperti malam saat ia meninggal. Kemeja putih berlumuran noda minyak dan darah. Tangannya sibuk menggoreng tahu yang tidak pernah ada. Suara minyak mendesis, tapi di wajan itu tidak ada apa-apa. "Den," panggil Bu Ella dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti, lalu perlahan menoleh. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan bibirnya sobek seperti tersenyum. "Ella, banyak pembeli nunggu. Kita harus buka lagi." Bu Ella menjerit dan mundur. Tapi saat ia berbalik hendak lari, tubuhnya terasa berat. Udara di sekitar berubah dingin. Sosok Pak Dendi melangkah maju, tapi langkahnya tak menapak tanah. Ia melayang perlahan, seperti kabut hidup. "Aku janji, El, kali ini rezekinya nggak akan habis, asal kita terus goreng, terus kasih makan dia." Tiba-tiba wajan di atas meja menyala dengan api merah menyala-nyala, dan dari dalamnya muncul tangan hitam berlendir, meraih kaki Bu Ella. Ia berteriak menendang wajan itu, dan semuanya menghilang dalam sekejap. Lampu padam. Dapur kembali gelap dan dingin. Bu Ella jatuh terduduk, terisak, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu kini, arwah suaminya tidak tenang. Ia terikat pada makhluk, pesugihan yang dulu ia sembah, dan kini menuntut untuk terus diberi makan. Keesokan harinya Bu Ella pergi mencari Mak Jubedah lagi.
Ia menceritakan semuanya sambil menangis. Mak Jubaidah menghela napas berat. Arwahnya belum bisa lepas, El. Dia masih dalam ikatan. Jin itu masih menganggap suamimu miliknya. Lalu aku harus apa, Mak? Aku nggak kuat lagi. Anak-anakku ketakutan terus setiap malam. Mak Jubaidah menatapnya tajam. Kau harus berani memutus warisan pesugihan itu. Tapi risikonya besar. Jin itu akan marah dan mungkin akan menuntut nyawa pengganti. Bu Ella menelan ludah, menatap tanah. Kalau itu satu-satunya cara, aku rela, Mak. Aku cuma nggak mau anak-anakku diambil. Mak Jubaidah mengangguk. Ia menyiapkan sesajen dan air doa khusus, serta meminta Bu Ella menyiapkan semangkuk tahu goreng terakhir. Tahu terakhir dari resep milik Pak Dendi. Malam ini, kita kembalikan semuanya pada asalnya, ucap Mak Jubaidah dengan nada tegas. Malam pun tiba. Hujan turun deras, petir menyambar dari kejauhan. Bu Ella dan Mak Jubaidah duduk di ruang dapur, di depan wajan tua, yang kini dikelilingi dupa dan garam. Mak Jubaidah mulai membaca doa dengan suara berat, sementara Bu Ella memegang mangkuk tahu yang sudah disiram air doa. Tiba-tiba, angin berputar di dalam rumah. Api lilin padam satu persatu, dan dari wajan keluar asap hitam pekat. Suara Pak Dendi terdengar dari balik asap. Ella, kenapa kamu mau buang rezeki kita? Aku kerja keras buat ini semua. Bu Ella meneteskan air mata. Ini bukan rezeki, Den. Ini kutukan. Asap itu berubah wujud menjadi wajah Pak Dendi yang menatap dengan mata kosong. Tangannya mencoba meraih Bu Ella, tapi tubuhnya mulai retak seperti kaca. Mak Jubaidah memercikkan air doa sambil berteriak. Pergi kau ke tempatmu, lepaskan keluarga ini. Jeritan panjang menggema di seluruh rumah. Asap hitam meledak, dan dari dalamnya keluar bayangan besar menyerupai perempuan berambut panjang, sosok jin pesugihan itu. Ia menjerit marah lalu lenyap terbakar cahaya doa. Setelah semuanya reda, wajan tua itu retak menjadi dua, dan mangkuk tahu di tangan Bu Ella pecah begitu saja. Bu Ella terjatuh, pingsan. Pagi harinya warga menemukan rumah itu sepi. Bu Ella terbaring, lemas di lantai dapur dengan rambut berantakan. Tapi masih hidup. Wajan pesugihan sudah hancur, dan tak ada lagi bau amis yang menempel di udara. Namun di dinding dapur ada bekas tangan hitam terbakar, seperti seseorang berusaha keluar dari sana. Sejak saat itu arwah Pak Dendi tak pernah muncul lagi, tapi warga sekitar sering berkata. Setiap malam Jumat, dari arah bekas warung nasi tahu itu terdengar suara penggorengan dan aroma tahu goreng hangus yang samar. Dan jika seseorang nekat menoleh ke arah jendela dapur, kadang terlihat bayangan, laki-laki berambut acak, tersenyum di balik kaca, seolah masih menunggu istrinya untuk goreng tahu bersamanya sekali lagi. 3 bulan sudah berlalu sejak kepergian Pak Dendi, namun bayang-bayang kelam masih menempel di kehidupan Bu Ella dan keempat anaknya. Warung nasi tahu yang dulu mereka banggakan kini ditumbuhi semak belukar. Papan nama nasi tahu Pak Dendi dan Ibu Ella sudah miring dan berlumut. Setiap kali angin bertiup, papan itu berderit pelan seperti mengeluh. Orang-orang desa sudah jarang menyebut nama keluarga itu. Sebagian bilang rumah mereka dihuni roh jahat, sebagian lagi percaya bahwa pesugihan Pak Dendi belum sepenuhnya lepas. Namun Bu Ella tetap bertahan. Ia mencoba kembali hidup normal dengan menjual gorengan kecil di depan rumah, sekadar untuk menyambung hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, Dira anak bungsunya terbangun sambil menangis. Panda, ayah datang lagi, katanya sambil menunjuk ke jendela. Bu Ella menoleh cepat tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pohon pisang yang menari tertiup angin. Sudah sayang. Itu cuma mimpi, ucap Bu Ella sambil mengelus kepala Dira. Tapi dalam hati ia mulai resah. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Anak ketiganya Rian sering pulang membawa uang yang tidak jelas asalnya. Dari mana uang ini? Tanya Bu Ella tegas. Teman Rian kasih, katanya buat bantu beli buku. Jawab Rian datar tanpa menatap mata ibunya. Namun malamnya, Bu Ella mendapati uang itu berlumuran lendir hitam dan berbau amis. Saat dicuci, lendir itu tak hilang, malah membuat air di ember berubah keruh seperti darah encer. Keesokan harinya, Bu Ella memutuskan untuk membuang uang itu ke sungai. Tapi begitu sampai di tepian, air sungai tiba-tiba berhenti mengalir,
dan suara lirih terdengar dari bawah permukaan. Itu bukan uang mereka, itu milik kami. Bu Ella menjatuhkan ember dan berlari ketakutan. Ia tahu betul suara itu, suara yang dulu keluar dari wajan pesugihan suaminya. Malam berikutnya, rumah kembali dipenuhi kejadian janggal. Dinda, anak sulung, mulai berubah. Ia jadi pendiam, jarang bicara dan sering menatap kosong ke arah dapur. Kadang ia tersenyum sendiri sambil berbisik, "Ayah bilang, rezeki kita bakal balik lagi." Suatu malam saat Bu Ella terbangun karena haus, ia melihat Dinda berdiri di depan kompor, menyalakan api, dan menggoreng tahu yang tidak ada di wajan. Tangannya bergerak pelan seolah membolak-balik sesuatu, padahal wajan itu kosong. Aroma tahu goreng tiba-tiba memenuhi ruangan, harum tapi getir, seperti ada bau darah yang tersembunyi di baliknya. "Dinda, kamu ngapain?" teriak Bu Ella sambil menarik tangannya. Namun anak itu hanya menatap ibunya dengan mata merah membara dan berkata pelan, "Ayah lapar, Bun. Aku cuma bantu masak." Bu Ella menjerit ketakutan. Ia langsung memeluk anaknya erat, membaca doa sambil menangis. Setelah beberapa menit, Dinda pingsan dan tubuhnya dingin seperti es. Ketika Bu Ella mematikan api, wajan itu mulai mengeluarkan darah pekat dari celah dasarnya. Hari-hari berikutnya semakin tak masuk akal. Anak kedua Lala, yang biasanya ceria, mulai sering menggambar hal-hal aneh. Di dinding kamarnya, ia menggambar sosok laki-laki tanpa wajah berdiri di dapur, dikelilingi wajan dan tangan-tangan hitam yang mencuat dari lantai. Saat Bu Ella memarahinya, Lala hanya menjawab polos, "Itu ayah, Bun. Dia bilang kalau nanti warungnya mau buka lagi." Tubuh Bu Ella langsung gemetar mendengarnya. Ia sadar, kutukan pesugihan itu tidak benar-benar hilang. Arwah Pak Dendi dan makhluk yang mengikatnya masih berkeliaran, mencari penerus. Suatu malam Bu Ella bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan gelap dengan tanah berlumpur. Di depannya berdiri Pak Dendi dalam keadaan kurus dan pucat, matanya kosong tapi suaranya lembut. "Ella, aku nggak bisa pergi. Mereka udah pilih salah satu dari anak kita." "Pilih? Maksudmu apa, Den?" "Mereka mau yang paling polos, yang paling murni hatinya." "Dira." Begitu nama itu terucap, Bu Ella terbangun dengan keringat dingin. Ia langsung berlari ke kamar Dira, tapi anak itu tidak ada di tempat tidur. Jendela kamar terbuka lebar, dan di lantai terdapat jejak kaki kecil berlumuran minyak hitam yang mengarah keluar rumah. Dengan panik, Bu Ella menyalakan senter dan berlari keluar. Hujan gerimis turun. Ia mengikuti jejak kaki itu sampai ke arah warung tua mereka yang sudah lama ditutup. Dari dalam warung terdengar suara minyak mendesis, cis, cis, aroma tahu goreng memenuhi udara. Bu Ella menahan napas dan membuka pintu perlahan. Di dalam, Dira sedang berdiri di depan wajan rusak. Tangannya bergerak seperti sedang menggoreng sesuatu. Di belakangnya berdiri bayangan besar menyerupai sosok Pak Dendi. Hanya saja wajahnya hitam legam dan matanya berapi. "Panda, ayah lapar," ucap Dira lirih tanpa menoleh. Bu Ella langsung berlari memeluk Dira. Tapi tubuh anak itu dingin seperti batu. Wajan itu menyala sendiri. Api membesar hingga ruangan dipenuhi cahaya merah. Bayangan sosok Pak Dendi menatap Bu Ella dan berkata dengan suara bergema, "Satu tumbal belum lunas." Bu Ella menjerit dan membaca doa keras-keras. Api makin tinggi lalu padam dalam sekejap. Saat asap menghilang, Dira terkulai lemas di pelukan ibunya. Keesokan paginya, Bu Ella memanggil Mak Jubaidah untuk datang lagi. Dengan mata merah sembab ia berkata, "Mak, pesugihan itu sekarang nempel ke anak-anakku. Aku mohon, tolong selamatkan mereka." Mak Jubaidah menatapnya lama lalu mengangguk pelan. "Kutukan seperti ini menurun lewat darah, El. Kalau tidak diputus dengan pengorbanan, jin itu akan terus mencari tubuh baru untuk dihuni." "Pengorbanan? Maksudnya?" Mak Jubaidah memegang tangan Bu Ella erat. Yang terikat dalam darah hanya bisa dibayar dengan darah. Bu Ella terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, pesugihan suaminya telah menjerat seluruh keluarganya. Dan kini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya mungkin berarti mengorbankan dirinya sendiri. Sejak malam itu, Bu Ella tak lagi tidur. Ia hanya duduk di teras menatap arah warung yang gelap. Kadang terdengar suara tawa kecil dari dalam, atau aroma tahu goreng yang datang entah dari mana. Tapi ia tahu, sebentar lagi semua akan berakhir dengan cara apapun yang harus ia lakukan. Di dalam warung yang terbengkalai itu, jin pesugihan masih menunggu, dan kali ini ia ingin keluarga itu kembali utuh. Waktu berlalu begitu cepat.
Warung nasi tahu Pak Dendi kini sudah terkenal di seluruh Jawa Barat. Dimanapun orang mendengar nama itu, pasti langsung terbayang tahu hangat dengan sambal kacang gurih dan aroma nasi yang membuat lapar seketika. Tapi di balik kesuksesan itu, rumah keluarga Pak Dendi justru semakin terasa suram. Ibu Ella yang dulu sering tersenyum pada pelanggan, kini lebih sering termenung di pojokan dapur. Matanya sayu, wajahnya pucat seperti orang kurang tidur. Setiap malam ia sering mendengar suara aneh dari belakang rumah. Suara langkah kaki berat seperti kaki binatang besar. Kadang diiringi suara erangan panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, ketika semua anak sudah tidur, Ibu Ella melihat bayangan hitam lewat di jendela dapur. Bayangan itu tinggi. Kepalanya seperti berbulu dan matanya merah menyala. Ia menjerit pelan, tubuhnya gemetar. Tapi ketika Pak Dendi datang, bayangan itu sudah menghilang. Paling kamu kecapekan lah. Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh, kata Pak Dendi sambil menepuk bahu istrinya. Tapi malam itu, bahkan ia pun tidak bisa tidur. Ia mendengar bisikan di telinganya. Waktumu hampir tiba, Dendi. Sejak malam itu kejadian aneh terus terjadi. Anak pertama mereka, Niko, mengeluh sering mimpi buruk. Ia selalu bermimpi melihat ayahnya duduk di dapur, dikelilingi banyak makhluk hitam dengan wajah tanpa mata. Mereka memaksa Niko untuk ikut makan. Setiap kali terbangun, mulut Niko terasa asin dan berdarah. Anak kedua, Lina, mulai sering kesurupan di sekolah. Ia berteriak-teriak menyebut nama ayahnya, memohon agar jangan memberinya makanan lagi. Guru-guru mulai resah, bahkan beberapa orang tua murid melarang anak mereka dekat dengan Lina. Sementara dua anak yang lebih kecil sering menangis tanpa sebab. Mereka bilang ada mbah hitam yang suka duduk di pojok ruang tamu sambil menatap mereka. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan hal ini. Rumah Pak Dendi kok sekarang gelap terus ya? Istrinya kayak orang sakit, padahal dulu ceria banget. Katanya malam-malam sering ada suara sapi di belakang rumah padahal nggak ada kandang. Desas-desus itu menyebar cepat. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal yang dulu hanya bisik-bisik. Ada yang bilang Pak Dendi memakai pesugihan lembu ireng. Makhluk halus berbentuk lembu besar yang meminta tumbal darah keluarga setiap beberapa tahun. Namun Pak Dendi tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia hanya sibuk mengurus cabang-cabang warungnya yang terus bertambah. Ia tampak makin kurus tapi juga makin rakus. Selama pelanggan masih datang, aku nggak peduli apapun, katanya suatu malam sambil menatap uang hasil jualan. Tapi malam itu juga, sesuatu berubah. Saat menghitung uang di ruang tamu, tiba-tiba lampu padam. Suara berat seperti hembusan napas besar terdengar dari arah dapur. Bau amis dan busuk memenuhi ruangan. Dari kegelapan muncul dua bola mata merah menyala. Janji. Hampir selesai. Suara itu berat bergema membuat jantung Pak Dendi serasa berhenti berdetak. Pak Dendi mematung. Tubuhnya gemetar tapi lidahnya keluh. Mereka, sudah waktunya. Bisikan itu lagi-lagi muncul, kali ini lebih dekat tepat di telinganya. Keesokan paginya Ibu Ella menemukan darah tercecer di lantai ruang tamu. Di dinding ada bekas goresan seperti kuku besar, membentuk tulisan samar. Tumbal belum cukup. Sejak hari itu, suasana rumah benar-benar berubah. Bau busuk seolah menempel di setiap sudut. Bahkan setelah disiram parfum dan dibersihkan berkali-kali, anjing-anjing tetangga menggonggong setiap malam ke arah rumah itu. Ibu Ella sudah tidak tahan lagi. Ia mencoba membujuk suaminya untuk pergi jauh meninggalkan semua ini. Dan kita tinggalkan warung itu. Aku nggak kuat lagi hidup begini, katanya sambil menangis. Tapi Pak Dendi malah menatap istrinya dengan pandangan dingin. Kamu nggak tahu apa-apalah. Kita udah terikat. Kalau aku berhenti kita semua mati. Kata-kata itu membuat Ibu Ella lemas. Ia akhirnya tahu. Semua ini bukan cuma soal uang atau usaha, tapi soal nyawa mereka sendiri. Malam itu suara tangisan anak-anak terdengar sepanjang malam. Di luar rumah terdengar derap langkah berat, seperti sapi besar berjalan mengitari rumah. Dari jendela tampak bayangan kepala besar dengan tanduk melengkung, mengendus-endus udara seperti sedang mencari sesuatu. Dan dari kamar, Pak Dendi hanya duduk memandangi kegelapan dengan mata kosong. Ia tahu waktunya semakin dekat. Ia tahu tidak ada jalan keluar lagi. Rumah keluarga Pak Dendi kini bukan lagi tempat tinggal, tapi tempat menunggu kematian. Semua tanda-tanda sudah muncul, dan satu-satunya yang belum datang hanyalah akhir yang selama ini dijanjikan makhluk dari pesugihan itu. Suasana semakin mencekam dan semua orang di kampung tahu. Malam-malam berikutnya tidak akan tenang. Malam itu langit tampak berat, awan hitam menggantung di atas rumah keluarga Pak Dendi. Angin berhembus kencang, membawa bau amis dan tanah basah yang aneh.
Dari kejauhan terdengar suara petir menyambar, tapi hujan tak juga turun. Suasana mencekam seperti menunggu sesuatu yang buruk akan datang. Ibu Ella duduk di kamar sambil menggenggam tangan anak bungsunya yang demam tinggi. Tubuh anak itu panas tapi kulitnya dingin seperti es. Dari bibirnya keluar gumaman pelan. Ada sapi besar. Mau makan aku, Bu? Mendengar itu Ibu Ella langsung menangis. Ia sudah tidak kuat lagi menahan ketakutan. Ia tahu, sesuatu yang dulu dilakukan suaminya kini sedang menagih janji. Sementara itu di ruang tengah, Pak Dendi sedang duduk memandangi tumpukan uang di atas meja. Wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya lemah, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang masih menolak menyerah. Ia bergumam pelan, "Aku belum siap kehilangan semua ini. Aku belum siap miskin lagi." Tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap total. Hanya terdengar suara napas berat. Sangat berat. Seperti napas makhluk besar yang sedang berdiri tepat di belakangnya. "Janji, waktunya, bayar." Suara itu dalam, serak dan menggema di seluruh ruangan. Pak Dendi berbalik dengan cepat. Di hadapannya berdiri sosok besar hitam legam dengan kepala menyerupai sapi. Matanya merah membara seperti bara api. Tubuhnya beruap. Dan dari lubang hidungnya keluar asap hitam pekat. Tanduknya berkilat tajam seperti besi terbakar. "Tidak, aku sudah beri banyak tumbal. Aku sudah kasih ayam kambing dan darahku sendiri." Teriak Pak Dendi panik. Makhluk itu menggeram keras hingga kaca jendela bergetar. "Bukan itu janjimu? Kau janji darah keluarga." Setiap 7 tahun, tubuh Pak Dendi langsung lemas. Ia teringat malam pertama di gubuk dukun itu. Ketika ia menandatangani perjanjian pesugihan, dukun itu berkata, "Kau akan kaya, tapi darah keluargamu akan jadi pengganti rezekimu setiap 7 tahun. Kalau kau ingkar, mereka semua akan diambil sekaligus." Kini, 7 tahun sudah lewat, dan makhluk itu datang menagih. Dari kamar terdengar jeritan Ibu Ella. Pak Dendi berlari, tapi ketika pintu kamar dibuka, semua anaknya sudah tergeletak di lantai. Tubuh mereka membiru. Mata mereka terbuka menatap kosong ke langit-langit. Ibu Ella terduduk di samping mereka, menatap suaminya dengan air mata bercucuran. "Lihat apa yang kamu buat, Den. Ini semua karena kamu." Suaranya bergetar, penuh kepedihan. Pak Dendi hanya bisa berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah anak-anaknya yang dingin. Aku cuma ingin kita hidup lebih baiklah," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari belakang mereka. Makhluk itu kini berdiri di ambang pintu. Tubuhnya menunduk karena atap terlalu rendah. "Giliranmu." Sebelum sempat berlari, sesuatu mencengkeram tubuh Pak Dendi dan menyeretnya keluar rumah. Ceritanya memecah malam. Tetangga-tetangga yang mendengar hanya bisa menutup pintu dan jendela rapat-rapat, pura-pura tidak mendengar apapun. Di luar, suara sapi mengaum keras seperti manusia menjerit kesakitan. Tanah di halaman rumah Pak Dendi berguncang, dan bau darah menyengat udara. Ketika fajar tiba, rumah itu sunyi. Tidak ada suara apapun, tidak ada tanda kehidupan. Saat warga berani masuk, mereka menemukan pemandangan yang membuat semua orang ketakutan. Di ruang tamu, tubuh Pak Dendi tergantung di langit-langit dengan kepala terbalik. Matanya kosong dan lidahnya terjulur. Di lantai, istrinya tergeletak di samping anak-anaknya yang sudah membiru. Di dinding ada tulisan besar berwarna darah, "Janji sudah lunas." Setelah hari itu, warung nasi tahu Pak Dendi tutup selamanya. Tidak ada yang berani menyentuh bangunannya lagi. Tapi kadang, di malam-malam tertentu, warga yang lewat masih mencium bau tahu goreng yang menyengat padahal tempat itu sudah kosong. Beberapa orang mengaku mendengar suara sapi mengaum dari arah rumah itu. Diikuti suara laki-laki menangis memohon ampun. Ada pula yang melihat bayangan perempuan membawa piring nasi tahu di jendela rumah. Padahal semua penghuni sudah lama mati. Dan sejak saat itu setiap kali ada pedagang baru yang tiba-tiba kaya tanpa alasan jelas, warga selalu berbisik pelan, "Jangan-jangan dia kayak Pak Dendi dulu." Keserakahan telah menelan segalanya, keluarga, cinta, dan hidup. Pesugihan tidak pernah memberi kekayaan sejati, hanya menunda maut yang sudah menunggu. Dan nama Pak Dendi kini menjadi peringatan di kampung itu, bahwa tidak ada rezeki instan tanpa harga yang harus dibayar dengan darah.